Oke, kembali lagi bersama dengan kami di channel Wirausaha Official. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial cara memperbaiki mesin jahit jarumnya sering patah ataupun cara menyetel rotari pada mesin jahit ya teman-teman. Mohon disimak videonya sampai habis biar nanti ilmunya tidak gagal paham dan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Apabila teman-teman suka dengan video ini, mohon di like, komen, dan di share ya teman-teman, biar ilmunya juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Ini untuk ketika kita menjahit ini, mematikan tali pinggang pada celana. Ini kan tebel ya teman-teman, ini sering patah. Sekalipun sudah kita ganti jarumnya, sering patah. Ini untuk tukang jahitnya sendiri katanya kadang menggunakan jarum 13 sekalipun sudah diganti dengan jarum yang besar, kalau di bagian rotarinya tidak disetting kembali, ini juga patah ya teman-teman. Nah, ini untuk jarumnya yang sudah patah. Ini untuk jarumnya yang sudah patah. Padahal ini pakai jarum nomor 11 juga bisa teman-teman. Kalau cara setting rotarinya ini ataupun cara menyetel rotarinya benar, insya Allah untuk pelan-pelan juga bisa ya teman-teman. Nah, nantinya kita akan lihat di bagian dalamnya seperti apa. Tapi untuk sebelumnya kita ganti jarumnya terlebih dahulu menggunakan jarum yang baru ya teman-teman, sebelum di setel ataupun sebelum di setting. Nantinya kita akan ganti dengan jarum yang baru terlebih dahulu. Ini saya menggunakan jarum 11 ya teman-teman. Kita gunakan jarum 11 saja. Kalau menggunakan jarum 13 ini untuk bahannya sendiri, ini bahan seperti celana chinos ya teman-teman. Jadi kita menggunakan jarum nomor 11 saja. Kalau ingin menggunakan jarum 13, cara setting rotarinya sendiri atau cara menyetel rotarinya, caranya seperti ini. Mohon disimak ya teman-teman, biar nanti ilmunya tidak gagal paham. Di video saya sebelumnya juga sudah pernah saya upload cara menyetel rotari yang benar ya teman-teman. Itu saya membuka di bagian giginya ya teman-teman. Itu saya buka di bagian giginya biar videonya itu jelas. Kalau di kali ini kita akan gak usah buka gigi ya teman-teman. Kita akan lihat terlebih dahulu. Ini untuk di bagian giginya banyak debu ya teman-teman. Sebelumnya kita akan bersihkan terlebih dahulu di bagian giginya yang banyak debunya ini. Oke, dan kameranya sendiri akan saya perjelas ya teman-teman, biar nanti ini kita nyalakan lampu LED. Tapi untuk lampunya sendiri memang untuk videonya kurang jelas. Nantinya kita akan matikan lagi ya teman-teman. Ini lampunya kita akan lihat terlebih dahulu. Untuk di posisi jarum dan rotari kita lihat, turunkan. Memang ini sedikit menyenggol di bagian jarumnya ya teman-teman. Untuk posisi rotarinya menyenggol di bagian jarumnya. Nih untuk kameranya saya geser. Untuk posisi yang pas, nah kita matikan saja untuk kameranya ya teman-teman. Untuk lampu LED-nya. Nah, ini usahakan seharusnya ketika menyetel rotari pada mesin jahit. Nah, ini kita zoom biar enak ya teman-teman untuk dilihat. Usahakan teman-teman ketika menonton video ini, di bagian HP-nya dicerahkan ya teman-teman untuk kualitas videonya, dan untuk diterangin. Untuk di bagian HP-nya harus diterangin biar nanti videonya bisa jelas ya teman-teman. Nah, ini kita perjelas. Ini lampunya LED-nya kita nyalakan. Nih posisinya dia menyenggol dengan jarumnya sedikit ya teman-teman.
Padahal hanya sedikit, tapi pengaruhnya sangat besar ya teman-teman, karena ini untuk di bagian vitalnya, sensitifnya mesin jahit di bagian rotari ya teman-teman. Nah ini dia menggeser sedikit ini untuk posisi jarumnya. Ini ada debunya, kita bersihkan terlebih dahulu. Di video saya sebelumnya tutorial cara setting rotarinya, saya untuk posisi gigi sudah pernah saya upload, itu sudah ini ya teman-teman, apa namanya, dicopot di bagian giginya ya teman-teman, jadi itu lebih jelas. Kalau untuk di video ini nggak usah dicopot di bagian giginya. Yang penting teman-teman usahakan nontonnya sampai habis sesuai kata-kata saya teman-teman. Ini di sini untuk rotarinya ini bautnya ada 3, harus kita kendorkan terlebih dahulu. Ini baut yang kecil juga harus dikendorkan sedikit, jangan kebanyakan. Ini untuk baut yang ini juga harus dikendorkan, tapi jangan sampai kendor banget ya teman-teman. Nah, kita sambil mohon disimak videonya sampai habis. Ini untuk posisinya. Ini kita geser ya teman-teman di bagian rotarinya seperti ini. Jadi ketika jarum turun ke bawah, usahakan sewaktu apa namanya jarum mau naik ke atas, itu posisi centilan rotari harus berada tepat di atasnya apa namanya lubang jarum ya teman-teman, sedikit, tapi caranya itu jangan sampai menyentuh jarumnya ya teman-teman. Jadi posisinya jangan sampai menyentuh jarumnya, usahakan sehelai rambut saja, itu sangat bagus ya teman-teman. Settingan seperti itu sangat bagus, jadi usahakan sehelai rambut saja teman-teman, jangan sampai kelonggaran ataupun menyentuh pada jarumnya ya teman-teman, karena akibatnya fatal ketika kita menyetel rotarinya itu seperti itu. Nah ini kita geser sedikit seperti ini. Untuk videonya sendiri ini saya bikin jelas ya teman-teman, durasinya cukup panjang. Yang penting teman-teman itu bisa praktekkan di rumah ketika mesin jahit teman-teman berkendala, sering patah jarum ataupun jahitan loncat. Ini cara settingnya seperti ini ya teman-teman. Ini faktornya kalau di bagian rotari memang sangat sensitif ya teman-teman untuk hasil jahitan. Untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, mohon dukungannya di like, komen ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, komen saja di kolom komentar. Kalau videonya bermanfaat, mohon di share ke sosial media kalian ya teman-teman, di Instagram, di Facebook, dan di WhatsApp juga bisa ya teman-teman. Mohon di share biar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah ini sambil kita posisi jarum ini. Nah ketika jarum, nah ini posisinya harus seperti ini. Nah kita sambil kita paskan ya teman-teman. Nah paskan seperti ini posisinya, pokoknya kalau sudah ini jarum, nah ini kalau seperti ini nih, ini dia menabrak ya teman-teman. Nah ini menabrak, harus dikendorkan lagi teman-teman, harus disetting, dikendorkan lagi kalau masih menabrak di bagian putaran yang kedua. Nah kita putar seperti ini di bagian rotarinya. Nah seperti ini sampai kita lihat di bagian centilannya. Untuk rotari sendiri ada yang memakai baut 2, baut 3 ya teman-teman. Kalau yang baut 3 ini cuma yang baut kecil ini hanya membantu saja teman-teman, hanya untuk membantu saja. Nah kita setting seperti ini. Nah dia turun ke bawah set. Nah pas centilan ini usahakan harus tepat
tepat berada di atasnya jarum ya teman-teman. Jarum ketika mau naik ke atas itu posisi centilan itu harus berada tepat di lubang jarum teman-teman. Tapi jangan sampai menyentuh ataupun kelonggaran. Usahakan selai rambut ya teman-teman. Usahakan selai rambut seperti ini. Nah ini kita perjelas. Nah ini seperti ini. Nah ini sama sekali tidak menyentuh ya teman-teman. Tidak menyentuh dan juga tidak terlalu kelonggaran. Posisinya seperti ini. Kalau posisi udah seperti ini, baru kita kencangkan di bagian bautnya teman-teman. Kita kencangkan di bagian bautnya. Usahakan makanya untuk bautnya sendiri jangan sampai kekendoran. Jadi kalau setelan rotari bautnya terlalu kendor itu juga susah cara settingnya ya teman-teman. Jadi hanya dikendorkan sedikit biar kita bisa menyetel rotarinya saja teman-teman. Jadi posisinya seperti itu. Sesudah seperti itu baru kita nih seperti ini ya teman-teman. Nah ini sehelai rambut teman-teman, tidak menyentuh sama sekali di bagian jarumnya. Baru kita kencangkan di bagian bautnya teman-teman. Ini videonya saya perjelas di zoom ya teman-teman. Untuk kualitas kamera ya memang HP-nya masih kentang ya teman-teman. Nah ini baru kita kencangkan baut 3. Kalau yang bautnya 2 caranya sama ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah baru kita kencangkan seperti ini posisinya. Sudah kita kencangkan seperti ini. Nah ini ketika jarum turun ke bawah, lah dia naik ke atas. Posisi centilan berada tepat di atasnya jarum sedikit ya teman-teman. Di atasnya lubang jarum sedikit. Dan jangan sampai menyentuh di bagian di bagian jarumnya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita akan setel di bagian giginya ya teman-teman. Kita akan setting di bagian giginya karena ini ketika menjahit tebal dia sering patah. Jadi sekaligus kita setting di bagian giginya. Nah, giginya kita setting, kita ke atasin sedikit ya teman-teman. Makanya tolong ditonton videonya sampai habis biar nanti tidak gagal paham. Jadi bukan hanya di bagian rotari saja ketika kita mengalami kendala patah jarum ya teman-teman. Bukan hanya di bagian rotari saja yang harus kita setting, di bagian giginya juga kita harus setting ya teman-teman. Karena ini untuk menjahit tebal harus kita setting di bagian giginya. Kita tinggiin di bagian giginya sedikit, tapi untuk sebelumnya piringannya kita pasang ya teman-teman. Karena untuk mengukur tinggi rendahnya gigi pada mesin jahit. Nah seperti ini. Nah ini posisinya seperti ini. Untuk kameranya kita pindah geser ke sini. Nah cara meninggikan pada gigi mesin jahit, nah, di bagian ini ada baut gigi. Ini di bagian ini ya teman-teman. Nah ini yang saya pegang tadi kita kendorkan sedikit. Nah untuk giginya kita bisa setting ya teman-teman. Jadi tinggi rendahnya gigi pada mesin jahit juga kita setting. Karena untuk menjahit tebal kita tinggikan sedikit ya teman-teman. Kita tinggikan sedikit di bagian giginya. Untuk sebelumnya piringannya bautnya kita pasang terlebih dahulu. Nah kita setting seperti ini. Nah kita naikkan. Nah kalau dikira sudah pas untuk tinggi giginya, baru kita kencangkan di baut ini teman-teman. Nah ini baut gigi. Ini untuk menjahit celana chinos ya teman-teman. Celana chinos tebal. Dia jarumnya sering patah karena di bagian rotarinya sudah saya
setting, dan di bagian giginya juga kita setting seperti ini, kita tinggikan sedikit, jangan terlalu rendah karena untuk jahit tebal ya teman-teman. Di bagian giginya kita tinggikan seperti ini. Oke. Nah, ini posisinya seperti ini ya teman-teman, agak jauh untuk kameranya. Untuk teman-teman yang belum paham cara meninggikan gigi pada mesin jahit, sudah pernah saya upload untuk tutorial cara meninggikan pada gigi mesin jahit ya teman-teman. Sudah pernah saya berikan tutorialnya, tinggal teman-teman cari saja di video saya. Langsung saja masuk ke halaman playlist ya teman-teman. Di situ sudah saya pisah-pisahkan. Tinggal teman-teman cari saja di video saya lewat playlist, itu sudah saya pisah-pisah. Nah, kalau sudah dikira sudah pas, di bagian sepatunya kita pasang. Kita pasang, lalu kita ini untuk giginya sendiri, apa namanya, sepatunya kurang pas, cara settingnya kurang, posisinya berada kurang di tengah ya teman-teman. Oke, kita geser sepatunya terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang baru pemula, cara menggeser sepatu pada mesin jahit ataupun memasang sepatu pada mesin jahit juga sudah pernah saya upload tutorialnya. Tinggal kunjungi saja langsung ke channel kami ya teman-teman, lewat di halaman playlist juga sudah saya pisah-pisah untuk videonya. Tinggal teman-teman cari saja di videonya sesuai judulnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau dikira sudah pas di bagian tengah, di bagian baut ini kita kencangkan ya teman-teman. Oke, langsung kita akan coba ya teman-teman untuk menjahit tebal. Untuk hasilnya seperti apa, kita terlebih dahulu kita masukkan untuk di bagian benangnya teman-teman. Apakah dia masih patah jarum atau tidak untuk menjahit tebal. Ini jarum nomor 11 ya teman-teman. Untuk teman-teman yang memakai jarum 13 itu lebih bagus, tapi harus, alangkah bagusnya harus di setting terlebih dahulu di bagian rotarinya ketika kita mengganti jarum nomor gede ya teman-teman, karena settingannya sendiri beda ya teman-teman dengan jarum yang kecil nomor 11. Harus di setting seperti tadi, setting di bagian rotarinya. Nah, ini untuk menjahit tebal tadi ya teman-teman. Untuk tukang jahitnya sendiri katanya dia sering patah jarum ya teman-teman, sering patah jarum. Untuk giginya sudah kita tinggikan, di bagian rotarinya juga sudah kita setting ya teman-teman. Semoga teman-teman paham dengan video ini. Nah, kita akan mencoba untuk memasang tali gasper ya teman-teman, yang tebal ini teman-teman. Nah, tali gasper celana chinos, hampir untuk modelnya sendiri hampir sama dengan Levi's ya teman-teman. Nah, ini udah nggak patah ya teman-teman. Untuk ketebalan ini double berapa ini teman-teman, double banyak pokoknya, gede. Ini kita coba lagi untuk memasang tali pinggang. Ini kita pakai jarum nomor 11 teman-teman, tapi kalau cara settingnya benar ini nggak bakalan patah ya teman-teman. Nah, kita coba untuk menjahit tebal untuk jarum 11. Yang penting jarumnya yang asli ya teman-teman. Usahakan kalau beli yang bagus, beda harga sedikit juga. Yang penting tidak patah jarum terus ya teman-teman. Usahakan pakai jarum yang bagus. Nah, ini kita coba untuk memasang tali gasper pada celana ya teman-teman. Nah, ini kita coba. Nah, ini udah nggak patah ya teman-teman. Nah, ini bagus. Kita coba lagi teman-teman, biar nggak penasaran untuk hasil settingannya ya teman-teman. Nah, kita pasang lagi untuk talinya. Nah, kita pasang untuk talinya.
Nah, seperti ini udah bisa ya teman-teman untuk memasang tali gasper tebal, bisa seperti ini. Jadi yang kita harus setting tadi di bagian rotari dan tinggi rendahnya gigi ya teman-teman. Untuk menjahit tebal, untuk giginya sendiri harus dinaikin sedikit ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk menjahit tebal sudah bisa. Untuk teman-teman yang suka dengan video dari kami, mohon di like, komen kalau mau ada yang ditanyakan, dan di share ke sosial media kalian biar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman yang sangat membutuhkan tentang tutorial dari kami ya teman-teman seputar servis mesin jahit dan tutorial menjahit ya teman-teman. Oke, cukup sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.